Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul ya, dan juga terima kasih juga untuk semua teman-teman, kakak, ibu, bapak, dan juga rekan-rekan yang bisa menghadiri pada insya Allah Kafalah Talk pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, gitu loh. Nama saya Nana. Saya adalah salah satu relawan dari Aman Palestina Indonesia yang insya Allah akan menjadi MC pada pagi hari ini, begitu. Jadi mungkin sebelum kita mulai ya, kita mari bersama-sama kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga mungkin siapkan catatan juga ya gitu loh, pena dan juga kertasnya, mungkin nanti akan ada insya Allah materi yang luar biasa yang akan kita dengarkan dari uh, pemateri kita, yaitu Dr. Sarah Rispati, STMSC. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan dulu ya untuk rundown pada pagi hari ini. Baik, pertama adalah pembukaan acara yang sudah tadi saya buka. Lalu selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu relawan Aman Palestina Indonesia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu oleh Bapak Aan Sofian. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Sarah Rispati, STMFC. Ya, insya Allah akan ada sekitar 30 sampai 40 menit ya. Lalu dilanjutkan ada waktu sesi istirahat, yaitu nanti akan ada mungkin penyantuman iklan ya tentang Aman Palestina dan juga informasi tentang penyaluran Aman Palestina. Lalu dilanjutkan lagi ya untuk pemaparan materi kedua oleh Dr. Sarah Respati selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin nanti uh, yang mau bertanya mungkin bisa disiapkan, bisa nanti akan on mic, atau mungkin jika malu-malu mungkin bisa via chat saja yang ada di Zoom. Lalu setelah sesi tanya jawab ada doa penutup, dan tidak lupa kita nanti akan ada sesi foto ya via Zoom. Jadi mungkin di akhir acara dimohon untuk rekan-rekan dan yang join Zoom bisa open kameranya begitu. Mungkin itu untuk sedikit rundown yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Iqbal ya. Gitu. Silakan untuk waktu dan layar saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Maaf, barusan ada kendala. Kita ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Kang Iqbal ya sudah membacakan tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan kita mendapatkan barokah dan berkah juga dari ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Insya Allah sudah bergabung juga ya di Zoom ini yaitu Dr. Sarah Respati. Halo dokter, apa kabar? Halo, saya manggilnya gimana nih? Ibu Ibu Sarai saja. saja ya? Iya, Ibu Sarah ya? Iya, ibu saja. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Sarah? Alhamdulillah baik. Mbak Nana, gimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan apa kesehatan dan juga bisa ikut ya dalam acara yang insya Allah kita akan mendengarkan sharing session yang mungkin nggak cuma mungkin ibu ya gitu, tapi juga para calon ibu dan juga mungkin pendampingnya juga para calon ayah maupun yang ayah juga insya Allah sesi pada pagi hari ini bisa mendapatkan kita mendapatkan manfaat ya manfaat dan juga eh, point of view yang baru mungkin yang ibaratnya baik mungkin calon ibu para ibu atau mungkin para calon ayah ataupun ayah yang mendengarkan juga dapatkan apa manfaat ya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bu Sarah gitu loh mungkin bisa dimulai untuk materinya mungkin juga bisa memperkenalkan diri juga gitu loh agar para jamaah atau para pendengar bisa mengenal lebih jauh gitu loh tentang Ibu Sarah Mispati. Silakan waktu dan layar saya persilakan Ibu. Baik ya, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Saya ingin menyapa eh, Bapak, Ibu, Kakak ya. Sepertinya di sini ya dari segala maksudnya ada yang di bawah saya juga usianya ya. Seperti Mbak Nana nih, saya masih muda ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen, boleh ya Mbak Nana? Oh ya boleh boleh Ibu. Bisa langsung sharing mungkin operator bisa diperbantukan ya. Apa sudah bisa terlihat? Kalau di layar saya sudah sih Ibu. Udah ya. Oke. Ya, eh, alhamdulillah alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya pertama-tama untuk Aman Palestina telah mengundang saya untuk sharing sedikit ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala arsafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hari ini saya ingin sharing mengenai menjaga kewarasan ibu. Soalnya kan akhir-akhir ini kita banyak sekali ya mendengar berita tentang sebenarnya nggak cuma ibu ya, mungkin dari keluarga ya, yang lain juga mengalami ketidakwarasan ya, atau nggak kalau bahasa sainsnya tuh mental illness gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu nih, supaya lebih eh, dekat ya dengan bunda-bunda sekalian di sini atau kakak-kakak sekalian di sini. Saya Sarah, domisili saya sekarang di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah ya, melalui teknologi ini kita tetap bisa saling bertemu ya.
via Zoom. Allah mudahkan kita untuk thalabul ilmi. Pekerjaan utama saya adalah sebagai istri dan ibu dari 2 orang putra. Part-timer saya sebagai dosen dan juga peneliti, dan juga saya sebagai aktivis dakwah. Nah, ini sedikit mengenai saya. Nah, sebelum kita mulai nih membahas ya tentang kewarasan seorang ibu ya. Pertama kita harus satu frekuensi dulu nih ya. Kenapa seorang ibu itu harus sehat mental gitu. Ini kan pertanyaan pertama ya. Kenapa? Kenapa perlu dijaga gitu. Nah, karena seorang ibu itu adalah salah satu pilar ketahanan keluarga dan juga peradaban. Jadi nggak cuma keluarga gitu, tapi juga peradaban. Bahkan ya ada ya sering kita dengar ya, jika ingin merusak suatu bangsa, maka rusaklah ibunya. Ya, karena kan dari ibu ini, ibu yang mengurusi putra-putrinya, mengurusi suami. Jadi ketika ibu ini nggak waras ya, suka marah-marah. Kalau bahasa sekarang itu ini mana ya, ibu tuh ngereok gitu ya, karena saking banyaknya eh, stres gitu ya, akhirnya tidak bisa mengendalikan emosi, marah-marah. Nah, apa yang terjadi jika seorang ibu ini tidak bahagia, tidak waras di satu keluarga, maka ya yang lain terganggu gitu ya. Otomatis satu keluarga itu dan juga masyarakat dan peradaban terganggu. Kemudian selain itu di Islam ya kita tahu bahwa tugas utama seorang ibu itu adalah umun warobatul bait ya, sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga. Ya, jadi kalau seorang ibu ini sebagai pendidik pertama dan utama, ya ini terganggu mentalnya, ya kita bisa bayangkan yang dididiknya, yaitu anak-anaknya, apa yang terjadi, ya tidak terdidik dengan baik gitu. Nah, cuma kan sekarang secara umum banyak orang yang berpikiran bahwa sekolah itu adalah tempat kita memperbaiki anak. Padahal tidak begitu. Sekolah itu hanya sebagai partner dalam mendidik anak. Tugas pertama untuk mendidik tetaplah seorang ibu. Nah, apalagi kan sekarang itu kalau anak sudah masuk pesantren itu harapan seorang ibu ataupun ayah, pesantren itu adalah laundry ya. Jadi kita bawa anak yang kurang baik ya, kita harapannya udah bayar di pesantren, harapannya keluar menjadi anak yang baik, yang soleh ya, seperti laundry aja gitu ya. Kita ambil bajunya udah bersih, wangi gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Tetap tanggung jawab utama pendidikan anak adalah di keluarga. Kemudian selain seorang ibu ini ya menjadi ibu bagi anak-anak kandungnya, dia juga sebagai ibu generasi. Misalnya sebagai guru atau yang punya tetangga kan pasti berinteraksi juga dengan anak-anak tetangganya gitu ya. Jadi eh, inilah yang membuat seorang ibu tuh harus sehat mental gitu. Kalau tidak ya terjadi kegoncangan di dalam keluarga gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi gitu? Fakta yang terjadi sekarang, eh, kalau kita lihat nih ya di riset ya ataupun di laporan, itu di Indonesia angka baby blues itu tinggi sekali, baik itu bagi ibu hamil ya maupun yang sudah punya balita yang menyusui. Nah, ini ditandai oleh apa sih baby blues ini? Gitu. Sering ya Bu kita melihat atau bapak-bapak juga ya mungkin yang punya istri yang baru melahirkan itu pasti lebih sedih, lebih sering sedih gitu ya. Kemudian kelelahan, tiba-tiba emosinya tuh tidak stabil ya, kemudian kecemasan dan lain-lain. Ini kan sering kita temuin ya di saat ini. Kenapa sih kok ini terjadi gitu? Ya karena pernah nggak sih kita eh, itu ya, yang sudah menjadi seorang ibu atau ayah pernah nggak sih di bangku sekolah kita diajari untuk menjadi ibu? Nggak pernah ya, kita tahunya pelajaran secara akademis gitu, matematika, IPA segala macam. Tapi mengenai seorang ibu nih tidak ada gitu. Akhirnya terjadi kurangnya kesiapan menjadi orang tua gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya maksudnya punya waktu luang, tiba-tiba harus gendong anak terus, nyusuin anak terus gitu kan. Itu terjadi perubahan yang besar bagi seorang ibu. Dan kalau dia tidak siap, maka terjadi baby blues pada saat ini. Nah, kemudian fakta yang mengerikan juga nih, ternyata sekitar 2,45 juta remaja di Indonesia itu terdeteksi mental illness atau bahasa Indonesia sering disebut dengan ODGJ gitu ya. Ini riset
dari University of Queensland ya. Nah, dari 2,45 juta ini, coba saja 50%-nya adalah seorang remaja perempuan. Jadi ada 1,2 juta gitu ya, remaja perempuan yang didiagnosa ODGJ. Bagaimana kalau perempuan ini kemudian menjadi seorang ibu? Ya, pasti akan terjadi ketidakwarasan yang bertambah gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kesiapan orang tua itu memang perlu dan itu memang tidak datang tiba-tiba gitu ya. Ya, karena kita tidak disiapkan, ya jadinya eh, ketidakwarasan itu gampang untuk lekat kepada seorang ibu ataupun nggak cuma ibu ya, mungkin ayah juga. Nah, selain kesiapan ini, ya ada yang disebut dengan stresor kesehatan mental atau hal-hal faktor-faktor yang bisa membuat seorang ibu ini eh, merasa tertekan gitu, merasa tertekan dan membuat seorang ibu ini semakin stres gitu ya. Ada dua klasifikasi ya kalau kita coba klasifikasikan secara sederhana. Yang pertama ada stresor internal dan eksternal. Internal misalnya apa? Ya, stresor internal ya dari dalam diri. Misalnya ada luka pengasuhan, luka batin. Ya, misalnya dulu kita dididik oleh orang tua yang keras ya, mungkin tidak mengerti tentang ilmu parenting gitu ya. Kemudian terjadi kekerasan fisik maupun secara verbal, itu kan akan terbawa sampai besar. Ya, akhirnya ada luka pengasuhan di situ ya. Jadi tidak tuntas masa kecilnya. Kemudian ada juga pribadi yang rapuh, misalnya apa? Ya, zaman sekarang banyak orang overthinking ya, overthinking. Kemudian sedikit-sedikit itu langsung merasa depresi, ya, tidak percaya diri. Jadi kayak kehilangan kekuatan dalam diri gitu. Kemudian yang ketiga nih ada krisis contoh. Nah, seorang ibu yang kemungkinan itu misalnya berada di lingkungan keluarga ataupun masyarakat yang memang tidak ideal, dia nggak punya contoh nih. Ibu yang kuat itu seperti apa? Ibu yang waras itu seperti apa? Gitu. Akhirnya tidak ada contoh. Saya mau nyontoh siapa? Gitu. Nah, ini bisa menjadi faktor-faktor yang membuat seorang ibu nih stres gitu ya, nggak tahu ngapain. Ya, mungkin boleh saya di-share mungkin bunda-bunda di sini atau mungkin bapak-bapaknya. Kira-kira ada nggak sih stresor internal yang bunda-bunda, ibu-ibu atau mbak-mbak rasakan selama ini kira-kira yang apa ya? Yang sering dipikirkan dalam diri gitu. Mungkin ada yang dulu saya sering dimarahin gitu ya, atau dulu saya tinggalnya nggak sama orang tua gitu, atau saya tuh kok sering overthinking ya gitu. Mungkin bisa sambil di chat gitu, monggo silakan. Saya ingin tahu nih, apa sih eh, stresor internal dari kebanyakan kita semua gitu. Kita sambil ini aja ya, santai dua arah gitu ya, biar nggak biar nggak bosen gitu. Ini mungkin stresor beda arah ya. Ya, beda arah jadi se visinya tidak sama gitu misalnya ya. Ya, visi misinya ya overthinking gimana ya kalau besok gini gitu ya. Gimana ya kalau nggak gini gini ya. Zaman sekarang emang banyak overthinking karena memang banyak yang dipikirin, Bu. Nanti kita lihat ya, stressor eksternal itu memang banyak sekali yang kita pikirkan gitu. Ya. Kasih yang sudah menjawab. Nah, kemudian yang eksternal ya. Kita lihat yang eksternal ya. Eksternal apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental? Ada stresor ekonomi. Nah, misalnya apa? Ya, kan penduduk miskin di Indonesia ini kan banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Pemerintah kemarin sudah mengeluarkan laporan baru, saya lupa persisnya. Ya, akhirnya masyarakat kita ini terjadi himpitan ekonomi yang luar biasa. Ya, susah memenuhi sandang, pangan, papan, besok makan apa. Ya, alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan tanahnya subur ya, jadi nanam bayam tumbuh gitu ya. Cuma kan bagaimana untuk mendapatkan makanan bergizi, makanya ada stunting. Kemudian bagaimana papan ya, jika sudah memiliki rumah
Alhamdulillah jika belum, banyak tuh yang nggak tahu bulan depan bayar kontrakan pakai apa gitu ya. Belum BBM tinggi, biaya sekolah yang luar biasa ya Bu, biaya kesehatan. Nah ini semua menjadi stresor gitu ya, membuat seorang ibu ini bisa semakin kehilangan kewarasannya ya, karena kan dia juga mengatur ekonomi keluarga gitu. Belum lagi kalau misalnya suami tidak membantu gitu ya. Banyak sekali fakta di masyarakat yang suaminya itu malah tidak mencari nafkah itu ada, jadi ibunya sendiri yang bekerja menghidupi keluarganya. Ya. Kemudian masalah sosial. Nah, tadi ya konflik keluarga, tidak satu visi dengan eh, suami gitu ya, dengan orang tua misalnya. Ya, susah ya Bu, kita nyuruh misalnya anggota keluarga kita nggak belum paham kalau misalnya sholat itu wajib, kita nyuruh anak kita sholat terus, tapi ternyata misalnya ayahnya males, itu kan nggak sinkron. Nah, itu jadi tekanan batin juga gitu ya. Nah, kemudian konflik dengan tetangga, yang tinggal dengan tetangga. Belum lagi ibu yang bekerja ya, konflik tempat kerja. Ya, misalnya yang bekerja, kemudian di kerjaannya ada deadline, stres gitu ya. Pulang ke rumah, ketemu anak yang aktif ya. Biasanya meledak gitu ya. Betul ya? Kalau ada ibu senyum berarti benar gitu ya. Ya, kemudian ada konflik sosial, misalnya dengan masyarakat. Nah, ini semua, Bu, kan kita alami ya, Bu ya. Kebanyakan orang di Indonesia kan mengalami. Apa yang terjadi? Akhirnya menjadi awan hitam yang siap memancarkan petirnya gitu ya. Nah, karena terlalu banyak stresor yang kita tuh punya gitu. Karena terjadi krisis multidimensi tadi. Ya, pola pengasuhan seorang ibu yang dulu itu kurang ideal, kemudian belum lagi ya suami misalnya tidak sevisi, ekonomi, sosial, jadi benar-benar multidimensi Bu. Jadi jika seorang anak itu atau seorang ibu itu tidak waras gitu ya, sebenarnya bukan faktor dari ibunya itu sendiri juga gitu, banyak faktor-faktor yang lain seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi apa Bu yang terjadi ini? Nah, akhirnya mengganggu pola relasi antar anggota keluarga. Jadi ayah nggak tahu kewajibannya apa, istri nggak tahu, ya seorang ibu nggak tahu kewajibannya apa. Akhirnya tidak apa namanya, tidak tidak apa namanya, memenuhi kewajiban, malah meminta haknya terus itu, meminta hak terus sama. Jadi lebih mengejar hak daripada mengerjakan kewajiban. Akhirnya apa? Akhirnya bangunan keluarga pun ini rentan terhadap perpecahan. Ya, nah itu min dzalik ya Bu. Sekarang kan kasus perceraian banyak ya Bu. Benar? Benar ya. Ya, walaupun itu di artis ataupun di lingkungan tempat saya tuh banyak. Ya. Jadi di sini struktur keluarga tuh akan goyah. Nggak cuma keluarga tapi juga masyarakat gitu. Nah, jadi gimana? Sekarang kan terus gimana? Ini kan terjadi ya di tempat kita. Kemudian bagaimana? Nah, setiap orang tuh kan kalau kalau punya masalah kan pasti perlu sandaran ya. Kita nih mau ngadu kemana gitu ya. Mau kembali ke siapa gitu. Nah, karena kita seorang Muslim, ya maka kita kembalinya kepada Allah ya, kepada Islam gitu. Nah, ini mengenai kenapa sih ketidakwarasan atau kesehatan mental itu bisa terganggu itu kenapa gitu. Jadi saya memberikan prolog gitu ya. Nah, ternyata dengan berbagai macam stresor tadi ya. Nah, kita gimana caranya ya kembali kepada Islam. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips ya. Tips untuk menjaga ya atau mengembalikan kewarasan ibu. Ya alhamdulillah kalau kita tuh masih waras berarti kita tinggal menjaganya ya Bu ya. Kalau kita sedikit ya suka apa ya atau bapak-bapak juga yang suka hilang kendali emosinya ya perlu kita mengembalikan kewarasan kita gitu ya. Nah, yang pertama apa? Mengukuhkan iman. Nah, ini nggak klise ya, klise, sih ya klise Bu gitu kan. Eh, apa? Ini cuman biasa iman gitu kan. Nah, ini bukan sembarang iman ya Bu. Memang kita tuh kan dilahirkan dalam keluarga Islam ya. Ada yang mualaf nggak di sini? Nah, mungkin sebagian besar dari kita tuh dilahirkan dalam keluarga Muslim. Jadi kita tuh Muslim sejak lahir.
Nah, karena kita Muslim sejak lahir, kita tuh jadi malas mikir tentang Islam itu sendiri, ya kan? Karena udah Muslim kok, gitu kan? Jadi tidak mencari tentang Islam itu apa, gitu. Padahal akidah Islam itu benar-benar sebagai benteng bagi kita, gitu ya, sebagai benteng pemikiran keluarga kita, gitu. Nah, kalau kita itu akidahnya kuat, kita tuh benar-benar akan mengetahui tujuan hidup kita ini apa. Ya, seperti di Allah berfirman ya di surat Az-Zariyat ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wama, dan tidaklah ya khalaqtul jinna, aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ini salah satu contoh ayat saja, banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ngapain kita di dunia ini. Ya, kalau ini kuat Bu, ya Pak, pasti insya Allah kita kalau di tempat musibah, di tempat permasalahan itu sabar ya. Sabar, bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu kan tidak melakukan apa-apa ya. Sabar dan tetap berikhtiar mencari solusi ya. Sama ya Mbak Nana ya dengan saudara kita di Palestina ya. Mereka kan imannya akidahnya kuat sekali ya, makanya tetap berjuang ya, tetap membela diri ya. Mungkin kalau kita di sana udah udah tidak waras sekali gitu ya. Tapi Masya Allah, karena akidahnya kuat, ya mereka pun berani berjihad, tetap optimis gitu ya. Nah, karena kita punya akidah yang kuat, kita pun ya optimis dalam menjalani hidup ini. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita dan tidak akan menzolimi kita, gitu ya. Nah, Allah Maha Pemberi rizki, ya, Maha Penolong, ya. Kita yakin itu. Kadang kan kita cuman apa ya, ya tahu kok. eh, aku di dunia nggak, kadang juga orang lupa ngapain di dunia ini gitu kan, akhirnya terlalu overthinking tadi gitu ya, terlalu overthinking kayak aku ki ngapain di dunia, ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kalau kita yakin bahwa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, eh, insya Allah lebih sabar dan optimis dalam mencari ikhtiar. Gitu. Ini yang pertama, ya kita harus eh, mereminder diri kita lagi, ya buat apa sih kita ini ada di dunia, ya. Jadi kita diberi waktu sampai saat ini tuh bukan cuma-cuma ya, ada maksudnya Allah, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semua bapak-bapak dan mbak-mbak eh, hadir ya di Tolabul Ilmi hari ini, ya, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang luas ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, kukuhkan iman. Kemudian yang kedua adalah bersyukur atas segala nikmat. Nah, kadang nih kita lupa ya setelah menikah dulu. Ya, kita lupa kok kita tuh berdoa untuk meminta momongan putra putri. Tapi setelah punya momongan jadi nggak waras ya, jadi stres. Anaknya nakal dikit, pokoknya yang terlalu terlalu apa ya, depresi gitu ya, terlalu depres, terlalu marah-marah, bahkan bahkan para suami juga bisa merasakan kok istriku sekarang suka marah-marah gitu ya. Iya Bapak, benar Bapak. Kira-kira istrinya, ya Bapak di sini. Suka marah-marah nggak istrinya? Kalau anaknya udah banyak gitu ya. Jadi lupa ya. Kalau kita tuh meminta Allah ya untuk putra-putri ini gitu. Nah, maka kita harus sadar lagi tuh bahwa betul sekali. Ya. Jadi curhatan para bapak ini. Pak, jangan lupa istrinya dikasih link Zoom ini ya, Pak. Ya. Kita harus sadari bahwa anak ya atau nanti yang belum menikah di sini ya, anak itu adalah anugerah dari Allah, bukan beban. Ya, kalau sudah mindsetnya atau point of view-nya itu berbeda, pasti kita akan beda memperlakukan anak. Ya, kalau kita udah oh anakku ini ada anugerah titipan, ya pasti itu membangunkan sholat subuh, ya masak, ngantar sekolah itu akan jauh lebih ringan, ya dibandingkan kita wah aku ini harus bangun pagi masak ngantar anak, beda Bu ngedumel. Wah kalau udah ngedumel tuh hatinya berat. Ya, jadi kita harus lebih syukur. Dan ada yang bilang juga, Bapak Ibu, kalau anak itu adalah kesempatan kedua bagi orang tuanya. Ya, untuk memperbaiki diri kita gitu. Jadi kesempatan kedua. Jadi mari kita ingatkan lagi diri kita bahwa anak itu adalah
anugerah dari Allah, titipan dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya. Bukan sebuah beban ya. Nah, kemudian nih ya, zaman sekarang itu kan eh, kita banyak melihat influencer-influencer baik di sosmed ataupun di secara kehidupan nyata gitu kan. Akhirnya kita secara tidak langsung membandingkan diri ya dengan para influencer yang punya ya berapa followers, para sultan gitu ya. Betul, Bapak Ibu, Ibu-ibu nih biasanya. Ya enak ya, eh, apa? Enak ya, siapa namanya yang NW ya, sebut saja artis tuh NW ya. Enak itu bisa bisa apa ya mendidik anaknya dengan baik, soalnya rewangnya banyak gitu ya, ART-nya banyak, dia nggak harus nyetrika, nggak harus apa. Ya, karena kita kebanyakan melihat ke atas. Ya. Melihat ke atas, melihat para sultan tanda kutip itu ya. Akhirnya kita membandingkan diri kita dengan yang lain, akhirnya kurang bersyukur. Maka hindari membandingkan diri dengan orang lain ya, sebagaimana sabda Rasulullah, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ya Bu, masih sering lupa bersyukur? Bunda-bunda semua ya. Ini syukur itu sebenarnya gampang ya bersyukur, cuma prakteknya emang harus dilatih. Nah, Allah juga berfirman ya di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Nah, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ini rumus Bu. Gimana kalau nikmatnya mau ditambah gitu? Ya bersyukur. Ya, walaupun misalnya sekarang masih jadi kontraktor gitu ya. Misalnya masih sewa rumah, bersyukur alhamdulillah bisa sewa rumah, alhamdulillah bisa membayar sewa rumah. Nanti akan dimampukan oleh Allah untuk membeli rumah gitu ya, amin gitu ya. Jadi bukan malah ya aku kok masnya rumah yang lain udah beli. Nggak Bu, kalau mau kita tahu rumus hidup ini ya, ya berdasarkan Al-Quran, ini bukan buku karangan profesor siapa, bukan Bu, ini berasal dari Al-Quran. Jadi kalau mau tambah gampang hidupnya, ya bersyukur gitu ya, bersyukurlah. Itu ya, maka mari kita bersyukur, bukan ngeluh ya. Bagaimana, siap mudah-mudahan semua? Mana nih, saya boleh boleh sambil dicat gitu ya. Nah, tadi udah dua ya, berarti menguatkan akidah dan juga bersyukur. Kadang lupa. Kemudian yang ketiga adalah tingkatkan ketaatan. Ya. Eh, Pasti mudah-mudahan semua udah tahu ya, kita bapak-bapak juga udah tahu bahwa kita tuh akan tenang jika kita itu mengingat Allah. Ya. Ini ya di surat Ar-Rod misalnya ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, namun Bu, zikir di sini bukan hanya saat kita zikir bertasbih ya, bertahlil, bertahmid ataupun pada saat sholat ya. Bukan Bu, tapi benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Kadang kan kita gitu Bu, pas tahlil, tasbih, tahlil, tahmid ataupun sholat, oh kita bawa-bawa Allah nih, kita bawa-bawa agama. Giliran kita muamalah ke pasar ya, atau kita keluar jalan-jalan, kita tinggal Islamnya. Betul Bu, itu ya. Padahal kehidupan kita ini terikat oleh aturan Allah seluruhnya gitu ya. Seluruhnya terikat ya. Jadi mengingat Allah di sini ya, tadi misalnya ya bangun pagi, saya punya putra umur 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Kok dibangunkan subuh ke masjid itu ya masih luar biasa. Agak susah gitu ya. Cuma kalau nggak mikir ini karena Allah, saya udahlah nggak usah dibangunkan, udahlah biarin aja nanti sholat sholat di rumah telat nggak apa-apa, kan belum balik kan gitu ya mikirnya. Tapi kan nggak begitu. Kita mengingat Allah, oh aku nih berusaha berikhtiar untuk mendekatkan anakku pada Allah gitu ya, insya Allah ada pahalanya gitu ya. Kita ke pasar pagi-pagi ya, yang memasak, mengantarkan anak, mengurusi suami gitu ya, ataupun ayah yang bekerja itu, ingatlah Allah ini diniatkan untuk beribadah kepada
Allah gitu. Kalau enggak ngedumel gitu ya, ngedumel banget gitu ya. Masak ambil ngedumel, ngepel ambil ngedumel. Ya. Betul Bu, banyak ngedumelnya enggak? Jadi zikir ini dalam seluruh kegiatan. Kan zikir kan artinya mengingat Allah ya, bukan hanya bertasbih tahlil tahmid gitu. Jadi ingatlah Allah pada setiap ketaatan. Nah, kalau kita tahu ya, kan kita kan beramal dicatat ya. Dan kita tuh dicatat nggak hanya pas sholat saja gitu ya, pas sholat saja atau pas saum aja, tapi kita tuh dicatat setiap waktu. Nah, kalau kita tahu itu, kita pasti akan meningkatkan ketaatan kita. Udah jarang tuh namanya rebahan, rebahan sambil nonton live, ya live apa namanya marketplace, sering Bu nonton marketplace gitu, ataupun dakor dakor zaman sekarang ya, kita akan menghindari itu karena itu kan tidak mendekatkan kita pada ketaatan. Maka kalau kita meningkatkan ketaatan, gitu ya, maka waktu kita itu akan jauh lebih bermanfaat. Bahkan kita merasa kurang, gitu ya, merasa kurang ya. Karena kita ya terus apa ya namanya tadi ya beramal soleh tadi. Jadi daripada aku misalnya daripada aku rebahan, dengan aku main sama anak kan juga suatu ibadah karena kita bangun bonding gitu. Nah, maka waktu akan lebih bermanfaat. Ya. Siap, mudah-mudah untuk menggunakan waktu dalam jalan ketaatan. Sekarang menghindari yang mubah-mubah seperti rebahan. Ya, siap ya, insya Allah. Karena kita kan juga akan lebih produktif. Nah, overthinking tadi biasanya disebabkan oleh waktu luang yang banyak gitu ya. Jadi kalau kita ngelamun atau nggak ada kerjaan kan pikiran masuk tuh, masuk. Kalau kita udah banyak sekali kerjaan, insya Allah udah nggak overthinking. Jadi ayo gunakan. Nah, kemudian yang oke. Mbak Nana ini untuk breaknya di jam berapa? Oh iya, untuk break bisa di break dulu 10 seharusnya 10.40 sih, Bu. Oh ya udah, Cuma di kelebihan break ini. saja dulu. Oke, kita break dulu ya untuk sekitar 5 menit. Jadi alhamdulillah kita sudah tadi sedikit mendengarkan ya awal-awal gitu. Awal mula kayak kenapa uh, kewarasan ibu itu penting banget ya gitu, sudah dijelaskan oleh Ibu Sarah. Tadi juga ada apa ya, faktor internal sama eksternalnya juga, dan juga kayak gimana sih cara-caranya kita untuk bisa agar warasnya itu tuh bisa terus ada kayak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Dan Bismillah ya gitu, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk materi ya, lanjutan materinya. Mungkin kita iklan terlebih dahulu ya, sekitar 5 menit ya, dan mungkin saya mau mengingatkan juga, jadi selama materi ini nanti kita dengarkan lagi. Jadi untuk peserta yang aktif ya, teraktif, insya Allah nanti akan dapatkan sedikit merchandise ya, atau mungkin kenang-kenangan, atau mungkin ya sedikit hadiah ya dari panitia. Jadi mungkin bisa lebih proaktif lagi ya. Jadi nanti kalau Ibu Sarah mungkin mengajak apa, ada pertanyaan ataupun apa, mungkin para peserta bisa lebih aktif juga. Dan juga tadi mungkin bisa dibuka ya via chatnya tadi dari panitia, men-share link untuk Bapak Ibu bisa klik ya itu untuk absen, dan insya Allah nanti dari absen itu para peserta yang mengikuti kafalatok pada pagi hari ini akan dikirimkan sertifikat dari mengikuti kafalatok pada pagi hari ini. Oke, mungkin untuk iklan dari operator bisa menayangkan ada video atau mungkin iklan ya. Mungkin yang lain juga bisa apa, ambil snack dulu ya, ambil minum dulu gitu loh, sambil nanti merefreshkan otak lagi untuk kita mendengarkan lanjutan dari tadi mengenai menjaga kewarasan setelah menjalani.
Ya, baik. Tadi kita sudah ada sedikit iklan ya, video mengenai salah satu program Palestina yaitu Amarlah, atau mungkin bisa lebih mudah diingat dengan. Jadi di Aman Palestina sendiri ada program Kepala Santunan di mana kita membantu untuk menyediakan santunan setiap bulannya kepada baik anak yatim, keluarga yatim, miskin, dan juga dana pendidikan. Jadi mungkin jika kepada para peserta ya yang mungkin tertarik gitu loh untuk menjadi atau mau berpartisipasi sebagai orang tua asuh ya. Jadi kita menjadi bagian dari orang tua asuh anak-anak Palestina. Mungkin bisa menghubungi hotline Aman Palestina Indonesia gitu ya, untuk menanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana caranya menjadi orang tua asuh anak-anak Palestina yang ibaratnya berjuang meskipun dengan keterbatasan yang ada ya, dari kehidupan gitu dan juga pendidikan, mereka masih semangat untuk bisa menata hidupnya di masa depan yang lebih baik. Jadi mungkin bagi para peserta ya yang mungkin tertarik ya untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari orang tua asuh, silakan bisa menghubungi hotline dari Aman Palestina. Begitu mungkin untuk istirahatnya kita cukupkan ya. Kita kembali untuk mendengarkan lanjutan materi dari Ibu Sarah bagaimana cara untuk menjaga kewarasan oleh para ibu, tapi nggak juga cuma para ibu ya. Di sini juga para ayah, calon ayah juga bisa berpartisipasi untuk membantu menjaga kewarasan gitu loh oleh para ibu, karena kalau yang bekerja sendiri itu ibu tanpa ada bantuan itu ibarat macam tidak mematikan bom waktu dengan benar kayak gitu. Ya baik, kita bisa bergabung lagi Ibu Sarah. Iya, Mbak Rahma. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Ibu Sarah, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, saya izin untuk share screen kembali. Sudah terlihat ya, Mbak Nana ya? Ya, kita lanjutkan ya mengenai bagaimana supaya kita tuh tetap waras gitu ya. Yang pertama tadi kan menguatkan akidah, kemudian apa namanya, bersyukur, kemudian menambah ketaatan dalam artian kita menggunakan waktu sebaik-baiknya juga gitu ya. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, banyak ya hadis yang menyebutkan bahwa kita itu dilihat dari teman-teman kita ya, kan hadis yang terkenal ya, kalau kita itu berteman dengan penjual minyak wangi maka kita akan kebagian wanginya lah, kira-kira kan seperti itu. Nah, ada juga hadis yang mengatakan bahwa agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Nah, sekarang ayo kita lihat lagi siapa sih circle kita, siapa sih ring satu kita gitu ya. Apakah teman-teman kita ini membawa kita kepada kebaikan yang membawa kita selalu mengingat Allah, atau malah menjauhkan kita? Ya misalnya kan ibu-ibu nih biasanya ya eh, kumpul dengan apa ya namanya mungkin di RT, di masyarakat gitu kan. Kadang obrolannya malah kemana-mana gitu ya. Nah, sebelum menjalik sampai gibah misalnya, ngomong ngalor ngidul ya. Bahasa Jawa tuh ngalor ngidul tuh ngomong ke sana kemari yang kurang bermanfaat. Nah, mungkin itulah saatnya kita untuk mencari circle yang baru gitu ya. Kalau sudah ada ya alhamdulillah tinggal ditingkatkan kembali. Nah, ini penting Bu. Jadi kalau kita punya teman yang bisa membuat kita semakin dekat sama Allah tuh insya Allah mental kita tuh akan terjaga. Dan kita tuh perlu teman gitu ya. Kita tuh nggak bisa hidup cuma di rumah gitu ya, tanpa ada interaksi sosial dengan teman gitu ya. Mungkin nggak para ayah, para bapak nih yang mungkin ibu-ibunya terlalu sendiri di rumah ya, berikanlah waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya gitu, karena perlu. Nah, karena teman yang bertakwa itu tuh tidak hanya masalah bahagia, Bu. Kalau bahagia kan kita bertemu dengan teman-teman, mungkin makan-makan, minum-minum, selesai. Bahagia, senang. Tapi kan kita butuh lebih dari itu. Yaitu bisa menciptakan energi positif yang membuat kita itu semakin semangat beribadah, beramal soleh. Ya, itu adalah teman yang kita cari. Ya, jadi, ayo Bu, kita cari nih komunitas ya dan kawan-kawan yang soleh. Ya, yang selalu mengingatkan kita pada Allah gitu ya. Yang ngajak kita ke kajian, yang mau mengingatkan kita kalau salah gitu ya. Bukan kalau kita misalnya cerita malah si A tuh gini,
oh ya gimana sih aku kayak gitu enggak, tapi dia bisa secara objektif melihat, oh enggak kok kamu yang salah gitu. Jadi dia mau mengingatkan kita. Nah, pertemanan ini nih akan meningkatkan kesehatan mental kita, Bu, insya Allah gitu ya. Teman-teman yang mengingat surganya Allah ini akan menguatkan mental kita. Ya. Kalau belum ada bagaimana ya mencari gitu ya. Biasanya di majelis taklim kan banyak ya teman gitu, eh, bisa kenalan gitu. Nah, kemudian yang kelima ya adalah, nah penting sekali bagi kita untuk mengupgrade pengetahuan tentang Islam. Jadi kita lebih tahu nih di dunia ini kita mau ngapain, hukum Islam itu apa saja. Kan hukum Islam nggak cuma tentang fikih sholat ya, nggak cuma fikih puasa ya, tapi banyak yang lain, misalnya muamalah ya, muamalah ya, apa itu court gitu ya, apa itu pinjaman, apa itu bagaimana berhutang ya. Banyak sekali ya bagaimana hukum sosial antara laki-laki dan perempuan gitu ya, tidak boleh ikhtilat misalnya, itu banyak sekali. Nah, kita perlu mengupdate diri kita dengan ilmu-ilmu agama ini gitu, supaya kita tidak mudah terjebak ke dalam kemaksiatan gitu. Dan kalau kita tahu ilmu agama, insya Allah solusi-solusinya juga ada gitu ya, insya Allah ditawarkan di Islam. Maka tadi yang stresor-stresor tadi, ya itu kan ada masalah ekonomi, ada masalah sosial. Kita tahu nih apa jawabannya. Misalnya seorang ayah dan ibu tadi nggak tahu nih tugas utamanya apa ya, setelah belajar Islam jadi tahu, oh seorang suami ini harus apa namanya membantu istri juga dalam bukan membantu ya, malah juga sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anak juga gitu ya. Gak cuma udah yang penting aku udah kerja ngasih uang bulanan selesai. Nggak begitu ya, Ferguson gitu ya. Jadi eh, pendidikan anak juga menjadi tanggung jawab ayah, ayah sebagai kepala sekolahnya kan gitu ya. Jadi tahu kedudukannya masing-masing, maka kita perlu ilmu ya. Maka bagaimana langkahnya? Ya udah, mari yuk kita secara istiqomah kita mulai menghadiri majelis ilmu yang membahas Islam secara menyeluruh, nggak hanya tentang ya tentang manajemen call itu penting juga, tapi kan tidak terbatas itu ya, tidak terbatas misalnya tentang ibadah-ibadah mahdoh tadi ya. Nah, tapi yang lain pun juga. Nah, kita juga perlu tahu sejarah tentang Islam. Kita tahu loh kenapa sekarang Palestina kok keadaannya seperti itu. Padahal dulu Palestina adalah bagian dari kaum Muslim. Kita tahu jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa, gitu ya, Mbak Nana ya. Kenapa Palestina seperti ini kita tahu gitu. Kenapa gitu. Nah, itu perlu. Jadi kita juga lebih terbuka wawasannya. Jadi kita nggak overthinking atas masalah kita sendiri, gitu ya. Karena di luar itu masih banyak yang perlu kita pikirkan, gitu. Nah, ini akan menjadi benteng kuat agar kita tetap waras dan teguh di jalan syariatnya. Kan kalau kita belajar tentang Islam kan Allah juga akan memudahkan hidup kita insya Allah. Nah, yang terakhir ya, keenam adalah mengembangkan jiwa menolong sesama. Kan memang ya, kita itu sebagai muslim kan sangat didorong untuk bersedekah, berinfak ya. Nah, ya bisa lewat Aman Palestina ini ya, menolong saudara kita yang jauh di sana, yang memang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, selain itu, di sisi lain, memang ternyata menolong ini membuat orang itu lebih bahagia. Ya, ini saya sedikit ambil dari penelitian ya di Cina, yang intinya adalah ada bukti kalau memang seseorang membantu seseorang, ya walaupun itu kita harus mengeluarkan uang, ya itu kita itu akan mendapatkan psychological and physical benefits. Jadi keuntungan secara psikologi dan fisik. Dalam apa ya, increase life satisfaction, jadi peningkatan rasa apa namanya ya, kepuasan, juga kesehatan dan juga kebahagiaan. Bahkan ditulis di sini ya, reduce mortality, jadi menurunnya angka kematian. Jadi memang benar ya, sedekah memperpanjang umur tuh ternyata secara ini benar, secara apa namanya penelitian gitu ya. Cuma kan memang kita sebagai muslim bukan itu tujuan utamanya ya. Kita itu tujuan utamanya adalah mencari pahala dari Allah. Ini kan cuma bonus saja gitu. Jadi ya sama sebagaimana kaum Ansor dulu ya menolong sahabat Muhajirin. Jadi kaum Ansor itu kan yang berada di Madinah, dan para Muhajirin ini dari Mekah ya. Dari Mekah mereka tuh tidak membawa apa-apa gitu ya. Akhirnya ditolong oleh kaum Muhajirin. Bahkan orang Muhajirin ini mementingkan dirinya daripada orang-orang orang Ansor ini mementingkan dirinya daripada orang-orang Muhajirin gitu ya. Jadi memang kita itu perlu mengembangkan jiwa menolong sesama
Ya kita lihat tetangga kita, gitu, apakah yang memang ada yang kurang makannya kita kirimin ya. Nggak cuma saudara-saudara kita yang dekat kita saja, tapi saudara Muslim kita di seluruh dunia ini ya, di Palestina, di Syria, di mana-mana itu kan juga saudara kita. Nah, jadi kalau kita kita summary-kan gitu ya, apa saja langkah-langkah ini kita untuk menjaga kesehatan mental itu? Sebenarnya mengukuhkan akidah iman itu udah kayak 50% masalah selesai sebenarnya. Kemudian bersyukur, ya. Kemudian tingkatkan ketaatan, kita lebih menggunakan waktu kita untuk taat kepada Allah, akhirnya tidak banyak waktu terbuang. Ya. Kemudian kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan juga menghadiri majelis ilmu, ya. Karena kita jadi tahu di solusi masalah kita apa. Karena kan kebanyakan solusi sekarang berdasarkan perasaan manusia ya dan akal manusia yang terbatas ya. Misalnya hukum waris ya, padahal di Islam sudah ada tuh hukum waris, tapi kalau di kita biasa ini aja, ini seperdua, ini seperdua, padahal di Islam sudah ada. Nah, kita perlu itu tahu tentang ilmu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menolong sesama. Ya, 6 ini insya Allah menjadi benteng kita untuk menjaga kesehatan mental. Nah, kenapa saya itu tidak tidak apa ya, tidak membuat mental itu gimana? Jadi semacam tips and trick gitu ya. Misalnya ada waktu menyendiri ke salon gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena itu masalah cabang sebenarnya. Nah, kita perlu meluruskan mindset nih tentang parenting. Ini sedikit tambahan dari saya tentang parenting. Parenting dan juga apa ya, menjaga kewarasan kita juga. Jadi parenting itu bukan semata-mata kumpulan tips dan triks pengasuhan anak. Bukan hanya semata-mata bagaimana membuat anak ini, misalnya toilet training, gimana anak ini supaya tidak tantrum. Nggak hanya itu, gitu ya. Jadi kita bukan hanya menemukan tips dan trik yang cepat, yang tepat. Nah, lebih dari itu, pendidikan dan pengasuhan anak itu adalah apa ya? Sesuatu yang menyempurnakan visi hidup kita. Visi kita tadi kan adalah menjadi hambanya Allah ya. Kita beribadah kepada Allah. Dan punya putra-putri itu juga melengkapi visi itu gitu ya. Nah, bagaimana kita mendidik anak itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Lebih dari situ. Nah, maka kita jangan terlalu sibuk untuk berburu teknik praktis tapi lupa akar masalahnya. Nah, mudah-mudahan sini yang punya putra-putri banyak ya. Kadang kita kenapa ya anak kita tantrum, kenapa anak kita susah disuruh sholat gitu. Akhirnya ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak tutup aurat gitu ya. Kita sibuk di cabangnya. Ya. Padahal yang perlu kita ini kan adalah akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa? Ya. Akar masalahnya ya ini saya sampaikan sebentar. Jadi Allah tuh memberi perumpamaan ya, seperti surat Ibrahim ayat 24-25, ya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, pohon itu akhirnya memberikan buah. Nah, sebenarnya akar di sini adalah akidah. Jadi kalau kita bisa menginstal akidah anak kita dengan baik, insya Allah buahnya nanti akan harum, makan manis ya. Jadi kita punya anak yang rajin sholat, suka membaca Al-Quran, ya, suka bersedekah dan lain-lain. Ini sebenarnya cuma buah dari akidah ini. Nah, kita tuh sekarang terlalu sibuk memperbaiki yang atasnya, misalnya anak susah sholat, tantrum, suka melawan, tapi akidahnya tidak diperbaiki. Jadi kita pun gitu ya, kalau kita tidak sehat mental atau tidak waras, sebenarnya akidah pula yang harus uh, kita perbaiki. Nah, mungkin kapan-kapan bisa bahas tentang akidah akliyah ini apa. Tentang akidah. Nah, jadi eh, terus jadi bagaimana gitu ya? Ingin menjadi ibu yang sehat mental tuh apa sih? Ya, sebenarnya solusinya adalah kembali kepada Islam. Nah, ini nggak klise ya, nggak klise. Ini ada apa namanya? Sesuatu yang besar di balik sini ya. Misalnya apa? Ya itu ya, kita kembali eh, memperbaiki akidah kita belajar tentang Islam secara menyeluruh ya, tentang baik itu sejarahnya, fikihnya, ya. Tapi pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting kita terus terus berprogres. Kemudian berkumpul dengan teman-teman yang soleh, ya. Insya Allah nanti Allah akan menguatkan mental kita dan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu ya, Bu.
Kira-kira itu dari saya, Mbak Nana, dan mudah-mudahan semuanya semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Maaf jika ada salah kurangnya, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Iya, jazakallah khair kepada Ibu Sarah ya, Masya Allah sekali kita udah mendengarkan ibaratnya kayak diingatkan kembali ya sebenarnya, ya itu tadi mungkin awal-awal juga mungkin banyak apa ya para peserta yang mikir, oh kita bakal dapat gimana nih caranya untuk bisa kayak ya tips and trick lah ya gitu, tapi ternyata uh, kita lupa bahwa ibaratnya di luar tips and trick itu tuh kayak kita diingatkan bahwa oh semua hal ini, semua ibaratnya kayak kekalutan yang ibaratnya ibu-ibu rasakan ini tuh solusinya satu, kita harus mengingat kembali kayak kita sebagai umat muslim ya, kita sebagai hamba Allah ya gitu, bahwa kita hidup ini itu diberikan kesempatan Allah sebagai apa eh, pejuang ya, pejuang diberikan diberikan kehidupan untuk berjuang di kehidupan ini gitu, ibaratnya kembali kepada Islam. Dan ibaratnya kayak semua hal-hal yang menjadi apa ya permasalahan ini tuh sebenarnya ketika kita kembali belajar ke Islam gitu loh, ke Al-Quran ya gitu loh, sebenarnya Allah itu sudah menjelaskannya dengan jelas, terperinci, detail gitu ya. Ibaratnya itu Islam itu sudah ada ilmu-ilmu ya, ibaratnya ilmu parenting bagaimana gitu loh, ilmu bagaimana kita mendidik anak gitu loh, bagaimana berumah tangga dan sebagainya. Itu tuh Islam itu sudah menjelaskan semuanya gitu. Cuma terkadang kita lupa akan hal itu gitu. Jadinya kekalutan-kekalutan yang mungkin para orang tua rasakan kayak gitu itu jadi mereka lupa gitu loh, bahwa sebenarnya kita tinggal kembali ke eh, awal gitu loh, ke Islam sendiri, ke agamanya kita sendiri, bahwa bagaimana caranya eh, apa ya kewarasan ini tuh bisa kembali kayak gitu. Dan mungkin juga sedikit yang saya tangkap ya dari materi pada pagi hari ini adalah sebenarnya salah satu apa ya faktor kewarasan ibu ini bisa terjaga itu adalah berarti support gitu lah, support dari tidak hanya suami tapi juga dalam lingkup katakanlah keluarga kecil gitu. Karena kewarasan ibu ini ibaratnya tidak akan terpicu kalau seandainya ya itu tadi tidak ada stresornya kayak gitu kan. Jadi mungkin buat para peserta ya gitu loh, dan juga buat saya juga ya sebagai mungkin insya Allah calon ibu juga gitu, nggak tahu tapi kapan ya, kayak gitu bahwa eh, dalam sebuah keluarga ini tuh tidak ada yang bekerja yang satu A yang satu B, tapi kita itu bekerja dalam tim gitu loh. Tim di sini adalah ayah dan ibu kayak gitu. Mungkin itu menjadi apa pengingat kita juga ya, bahwa dalam satu keluarga, dalam keluarga ini tuh masing-masing tidak bekerja tanpa adanya interaksi ataupun kerjasama gitu. Masya Allah banget ya. Mungkin ada sesi tanya jawab ya gitu. Mungkin dipersilakan buat para peserta ya yang mau mungkin bertanya bisa, kalau mau langsung bisa langsung on mic ya, langsung tanya ke Bu Sara gitu. Atau jika malu-malu monggo bisa via chat ya kayak gitu. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, monggo bisa langsung on mic. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh iya, ada Kak Zahra atau Bu Zahra nih. Ada yang mau nanya gitu loh. Mau via chat atau langsung open mic, Kak Zahra? Ya, Langsung silakan open mic aja, Kak. Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Mbak, saya Zara Fariha dari staf Aman Palestina Indonesia, tim media. Mungkin posisi pertanyaan saya bukan sebagai ibu karena saya belum menikah dan belum menjadi ibu. Jadi mungkin posisi pertanyaan saya ini sebagai anak Mbak Sarah. Jadi saya ingin bertanya, mungkin kan karena ada perbedaan generasi antara ibu dan anak, mungkin misal orang tua di generasi Z, sedangkan anaknya ini orang tua di generasi X, sedangkan anaknya ini di generasi Z. Jadi mungkin eh, anaknya ini merasa seringkali ada perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak.
misal tentang menentukan masa depannya atau dan lain sebagainya. Kira-kira dan sampai mungkin karena adanya perbedaan pendapat ini sampai cekcok, mungkin ada sedikit perselisihan antara orang tua dengan anak. Nah, sebagai anak, bagaimana cara menyikapi ini agar kita juga tidak menyakiti hati orang tua, tapi kita juga tetap legowo, tetap tenang seperti itu. Dan apakah perbedaan antara generasi X dengan generasi Z ini ada menjadi salah satu faktor tentang terjadi perbedaan pendapat yang signifikan antara orang tua dan anak? Mungkin cukup pertanyaan saya, Mbak Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Sarah ya, silakan. Ya, Masya Allah. Makasih Mbak Zahra ya. Biasanya saya dapat pertanyaan terbalik. Gimana ibunya punya anak generasi yang loncat? Sekarang saya kayak di inverse gitu ya pertanyaannya, di flip gitu ya. Ya, memang ya saya pun sama orang tua saya kan ada perbedaan sekitar 2 generasi ya. Karena kan orang tua saya generasi baby boomers gitu. Nah, cuman alhamdulillah kita juga bisa mengaji Islam ya lebih dari orang tua kita. Gitu. Nah, biasanya penyakit anak yang belajar banyak Islam ini biasanya jadi sedikit sombong dan menggurui orang tua. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang gitu. Moga-moga kita tidak. Nah, em, tapi kalau yang saya rasakan seiring saya belajar Islam secara sempurna ya, maksudnya belum sempurna belajarnya, maksudnya dalam segala bentuk sisi ya tadi ya, sisi sosial, ekonomi segala macam, ya otomatis itu akhlak itu sepertinya akan berubah sendiri. Suami saya pun bilang berubah ya, karena kan semakin banyak ngaji, semakin tahu hakikat hidup, kita akan berubah akhlaknya. Dan visi kita pun akan berubah ya. Tadi misalnya kebanyakan kan orang tua sekarang visi kalau anak perempuan kok sudah sekolah harus kerja kan gitu ya. Kadang-kadang gitu. Atau pokoknya visi hidupnya itu adalah mencari gaji ya uang gitu kan kebanyakan gitu. Sedangkan kita kan yang sudah terbuka pikirannya tidak begitu. Kita mencari ridho Allah. Bagaimana caranya menjelaskan ke orang tua gitu. Em, Kalau dari saya tetap menjelaskan secara pelan-pelan dan bilang sambil mendakwahkan Islam itu sendiri. Misalnya kita bilang ya, kan istri ini, misalnya di saya nggak tahu kasusnya Mbak Zara misalnya apa. Misalnya dia apa Mbak Zara kasusnya, misalnya, kalau boleh tahu Iya, maaf, apa? kasusnya di apa gitu misalnya, cekcoknya gitu. Oh, misal keinginan orang tua tentang apa ya? Kayak misal anaknya pingin jadi ini, tapi orang tuanya harapannya pingin jadi ini gitu. Jadi Oh tapi iya, padahal anaknya nggak kurang mampu di hal itu gitu. ya. Sama ya, dulu saya juga disuruh jadi dokter, tapi saya karena nggak kuat lihat darah, saya daftarnya teknik sipil gitu ya. Itu eh, kita bilang saja gitu, kemampuan kita, saya potensi kita lebih di sini, jelaskan secara pelan-pelan dan secara orang tua tuh kalau langsung enggak, Zahra mau di sini aja, itu pasti ini. Jadi kita kasih prolog dulu, ya prolog dulu nih. Ya, kalau saya dulu bilang ya nggak bisa ngelihat seperti darah ngoperasi orang itu saya angkat tangan nggak, saya nggak bisa gitu. Tapi Sarah kuat nih di hitung-hitungan gitu. Apalagi kita ada belajar Islam kan, Insya Allah di sini juga ini kok bisa bermanfaat kok buat umat di sini gitu. Nanti bisa misal lapangan pekerjaannya di sini, nanti kerjanya pun ini juga membantu orang loh gitu, beribadah loh. Kalau dulu kan ibu saya ngiranya, kalau bukan ngiranya, mau jadi dokter karena supaya kita banyak menolong orang ya kan? Dokter itu kan seperti menolong orang, padahal teknik sipil juga menolong orang kalau bikin bangunan yang misalnya jembatan yang kokoh ya, tidak roboh ya. Kalau udah roboh kan sudah nyawa, urusannya sama-sama nyawa gitu sebenarnya, ya tinggal kita berargumentasi dengan ahsan. Jadi di Al-Quran itu juga ada ya, kita itu berargumentasi dengan hikmah, maksudnya dengan baik, dengan ahsan kepada orang tua kita gitu. Jadi gitu ya Mas Zara. Jadi kita kasih prolog dulu nih, jangan langsung enggak aku mau jadi ini. Enggak, kalau udah tahu alasannya dan kalau kita itu ngomong dengan alasan, kita bisa mengelaborasi maksud kita, tujuan kita, nanti orang tua tuh bisa menimbang, oh anakku ini sudah dewasa, sudah berpikir sampai sana gitu kan. Yang ditakutkan orang tua kan itu, anak itu belum bisa mikir panjang, padahal sebenarnya mungkin kita sudah bisa gitu. Jadi apa Mbak Sarah sambil
memaparkan nih apa alasannya, tujuannya apa gitu, insya Allah nanti bisa menerima. Tapi kok sama orang tua gitu pelan-pelan ya Mas, saya juga posisinya juga ini kok bisa memahami itu gitu ya, karena loncat generasi itu tadi gitu. Itu ya Mbak Zara. Terima kasih, Mbak. Kira-kira begitu ya. Sama-sama. Ya, oke, Masya Allah. Ada lagi dua pertanyaan ya, Bu Sarah gitu. Ini yang pertama dari Kak Fadilah gitu. Izin bertanya, biasanya seorang anak, apalagi setelah masa remaja, lebih nyaman untuk curhat ke temannya daripada ibunya. Gimana caranya agar anak tuh lebih mau terbuka kepada ibunya, sehingga ibunya juga bisa lebih mengenali kemauan anak dan masalah yang dihadapi anak. Itu mungkin bisa dijawab ya Bu Sarah. Gitu kayaknya ini problem hampir semua ibu ya. Gitu. Ya, Iya. jadi ini namanya udah remaja ya berarti ya. Kalau saya pas mengisi di topik yang lain ya, ada salah satu langkah yang juga perlu kita lakukan dalam mengasuh anak, yaitu menguatkan pengaruh ibu. Pengaruh ibu tuh apa ya gitu. Jadi anaknya mau cerita ke kita, anaknya mau curhat ke kita. Karena pengaruh itu sudah diambil sama temennya, gadget, sekolah gitu ya. Nah, kalau anak kita kecil kan masih gampang nih ya, masih 9 tahun, 10 tahun, tempat yang balita kan karena kita urusi terus lebih bisa bonding. Bagaimana kalau yang sudah remaja yang kita udah belajarnya sekarang gitu kan? Bagaimana? Itu tidak instan gitu. Caranya bagaimana ya? Bondingnya ditingkatkan lagi gitu. Misalnya diajak makan bersama, kan apa namanya? Bonding itu bisa terbentuk dengan kualitas dan kuantitas waktu. Jadi ibu harus spare waktu untuk dihabiskan bersama putra atau putri ibu tersebut gitu. Entah itu misalnya putri atau putra ya, putri ya, remaja, oh, nggak disebutkan ya. Misalnya putri ya diajak makan ya, kalau putra mungkin bisa pas dia pergi ke kok putra mungkin apa kalau main bola diantarkan udah nggak mau ya. Pokoknya cari waktu yang bisa berdua bonding gitu Bu, dikembalikan lagi ya sambil ngobrol gitu. Ngobrol pelan-pelan. Jadi memang harus itu. Kuncinya itu adalah di kualitas dan kuantitas waktu bersama gitu. Ya Bu, jadi Ibu cari waktu gitu. Dan itu tidak instan Bu. Mungkin kita mulai sekarang, dia mulai terbukanya baru 6 bulan lagi atau mungkin lebih gitu. Yang penting mari kita mulai untuk membangun bonding yang sudah luntur itu gitu. Gitu. Gitu Mbak Nana kira-kira. Oh iya, ya Masya Allah ya, itu sebenarnya ini mungkin apa ya, trouble juga ya kepada para ibu gimana caranya anak itu gak merasa sedang berbicara dengan ibunya, tapi ibaratnya temennya kayak gitu ya. Itu kadang yang jadi masalah gitu. Tapi semoga dari Kak Fadilah ini atau Bu Fadilah bisa mendapatkan pencerahan ya kayak gitu dari pertanyaan tadi. Lanjut, ini ada dari Kak Nibras ya gitu. Ini ada pertanyaan, bagaimana posisi kita jika seandainya istri jadi tulang punggung karena ekonomi kondisi suami kurang, sehingga sebaiknya mengutamakan untuk kerja tulang punggung atau pernah jadi ibu serta mencari ilmu, dan bagaimana cara membagi waktu dalam mengasuh semua peran itu. Nah, Ya. itu mungkin bisa dijawab Bu Sarah. Ya, subhanallah ya. Jadi memang tatanan keluarga di negeri ini tuh eh, sudah banyak terkikis ya, karena dari stresor luar tadi ya, mungkin arus-arus pemikiran barat yang kita tidak bisa bendung gitu ya. Kita punya pemikiran barat yang masuk tuh Mbak Nana namanya feminisme ya. Feminisme itu kan maunya perempuan sama dengan laki-laki gitu ya. Padahal kita sudah merasakan sendiri kalau misalnya sang ayah yang tidak bekerja yang memang kewalahan luar biasa gitu. Dan ini tidak hanya dialami oleh ibu yang bertanya, sebenarnya banyak di lingkungan saya juga gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya mencari nafkah itu tetap kewajiban suami. Tapi jika seorang istri ini menjadi tulang punggung mencari nafkah, maka itu sedekah yang luar biasa ya, sedekah yang luar biasa. Em, Saran saya kalau memang kan kalau manusia kan ada kebutuhan jasmani harus dipenuhi, kok tidak akan menghantarkan kepada kematian ya misalnya. Jadi makan minum itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, termasuk juga sekolah anak-anak ya sebenarnya itu juga harus dipenuhi. Nah, em, kalau menurut saya ibu tetap eh, ya mau tidak mau ya untuk saat ini mencari pekerjaan. Tetapi
jangan pasrah dengan suami yang tidak mau, sambil terus dinasihati ya, terus dibawa, intinya gimana diupayakan sang suami ini eh, mau mencari apa ya, eh, ini pekerja tapi kurang ya, mungkin mencari pekerjaan yang lain yang lebih bisa mencukupi kehidupan keluarga gitu ya. Nah, kalau sang suami itu paham, insya Allah juga akan mendukung gitu Bu, gitu. Tapi suaminya bekerja nggak ya? Kalau di sini kan masih bekerja ya. Sepertinya kalau dari pertanyaan itu mungkin lebih ke apa ya, finansialnya mungkin yang kurang, tapi sudah bekerja di situ sepertinya Bu. Ya, jadi tetap ya Bu, kalau misalnya kebutuhan jasmani dan juga misalnya sekolah anak itu misalnya dari suami masih kurang, ya ibu bisa membantu, tapi itu dalam bentuk nanti amalannya sedekah ya, sedekah keluarga. Terus bagaimana mencari ilmunya, waktunya ya, menjadi ibu dan mencari ilmu. Ya memang kita sebagai seorang wanita itu sudah diberi kemampuan Allah untuk multitasking. Ya, kalau bapak-bapak kan nggak bisa ya, kalau sudah nonton bola di HP udah nggak bisa ya Pak, ngapa-ngapain ya Pak, biasanya kan gitu. Istrinya ngomong apa nggak dengar kan. Kalau kita kan alhamdulillah seorang ibu nih diberi kemampuan untuk multitasking tadi gitu ya. Jadi mungkin bisa sambil bawa anak, anaknya dibawa ke majelis taklim, ya itu kan sekaligus mengasuh ya dan juga mencari ilmu. Biasanya saya begitu Mbak Nana. Jadi anak-anak itu saya bawa ketika saya ngaji. Jadi dua pekerjaan langsung terjalani langsung gitu. Kita juga bekerja kan tidak tiap saat. Ya, seperti hari ini kan alhamdulillah Ibu eh, Nibras bisa hadir gitu ya, bisa hadir. Kemudian di sini gitu. Jadi masih ada waktu buat mencari ilmu. Gitu ya Bu. Mungkin semoga jawabannya bisa memuaskan eh, Ibu. Tapi secara teknisnya saya kurang paham ya. Ibu sendiri yang bisa memahami keadaan keluarga. Gitu. Iya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Eh, ya, untuk pertanyaan dari Kak Lina ya. Kak Lina, perkenalkan saya Lina, saya baru bergabung. Mau tanya perihal bagaimana solusinya kalau makin sini makin kurang komunikasi saya dengan suami. Suami sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan saya istrinya. Situasi pun makin hambar. Eh, Ingin berdiskusi apapun sulit. Saya sebagai istri merasa kurang dihargai dan saya sering merasa sakit hati dengan sikap yang susah ditebak. Orangnya baik, tapi susah sekali untuk saya ajak bicara perihal apapun yang saya eh, rasakan gitu. Saya merasa sendirian punya suami tapi ngerasa sendiri. Kami jarang bisa ngobrol. Suami kalau diajak komunikasi suka lalai atau asik sendiri. Itu bagaimana ya Ustazah? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih Mbak Lina atas pertanyaannya. Jadi kalau di ilmu pernikahan di Islam itu ya dikatakan bahwa dalam pernikahan itu sekitar 70% itu isinya komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Jika komunikasi itu sudah luntur, bahkan mulai hilang, maka ya masalah yang lain akan timbul gitu ya. Ketidakcocokan gitu. Jadi eh, kenapa mungkin ada triggernya ya, ada alasan pertamanya kenapa komunikasi ini jadi jarang gitu ya, pasti ada triggernya gitu. Nah, nanti ini jadi bom waktu Bu kalau tidak segera diperbaiki gitu. Jadi bagaimana kita itu sebagai seorang istri gitu. Memang kita harus menundukkan ego kita. Manusia itu sudah diinstal yang disebut dengan naluri bako, goriza bako. Goriza bako itu naluri untuk mempertahankan diri. Jadi kalau dimarahin itu kita sedih, kalau ada orang cuek sama kita, kita tambah cuek. Benar nggak Bu? Kayak kita nggak mau minta maaf. Ya, itu karena naluri mempertahankan diri kita tuh lagi menguasai hawa nafsu kita. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, kita menundukkan gorizah bako itu, ya, hawa nafsu kita untuk ikut-ikutan nggak berkomunikasi dengan baik misalnya ya. Itu kita tundukkan. Ya, kalau kita berniat ya, kadang kan kita jual mahal ya Bu, ngapain sih aku minta maaf, wong dia yang salah, bener nggak? Kadang-kadang kan gitu ya. Nah, jangan kita niatnya aku ingin memperbaiki pernikahan ini karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah lebih ringan
kita datang ke suami, minta maaf sama suami, ya. Kita sendiri yang berubah dulu, Bu. Nanti insya Allah suami kan, oh ngeliat kok istriku berubah ya. Nanti lama-lama akan terbuka komunikasinya. Jadi kalau bagaimana? Ya dari kita dulu. Dari kita dulu perbaiki niat kita. Pernikahan ini untuk apa sih sebenarnya? Kan nikah itu kan ibadah terpanjang ya sebenarnya. Jadi untuk beribadah. Visi kita pernikahan ini untuk apa sih? Kan kita mau masuk surga sama-sama ya dengan suami kita ya. Itu keluarga masuk. Jadi ya dengan kita tahu itu tadi, ya kita bisa menundukkan ego kita pun lebih apa ya melayani suami itu lebih ikhlas gitu ya. Akhirnya bisa masakin, bisa bikinin teh dengan ya anu Pak makan gitu. Jadi lebih luas gitu. Gitu kan. Nanti lama-lama suami akan melihat gitu. Ya. Ya Pak An ya kalau istri begitu biasanya suami bisa langsung luluh gitu ya. Gimana Pak An? Kita tanya bapak-bapak di sini. Kalau insya Allah bisa, bisa. Nah, bisa ya. Jadi jadi gitu ya. Nah, itu kira-kira ya Mbak Nana. Jadi kita harus menundukkan ego kita. eh, yang Allah lihat dari kita itu adalah ikhtiar kita. Nanti Allah sendiri yang akan membalikkan hati sang suami. Ya, jadi tidak usah melihat kok aku nih udah 1 bulan kayak gini suamiku masih kayak gitu sih. Nggak usah Bu, tetap ikhtiar. Nanti Allah yang akan membalikkan hati sang suami. Dan tetap berdoa sama Allah karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Itu Mbak Nana. Iya, Masya Allah ya. Mungkin semoga untuk apa Bu Lina ya gitu. Semoga itu tadi seperti yang Bu Sarah sebutkan ya. Mungkin diturunkan ego. Kalau biasanya nih kaum Adam ya gitu. Kaum Adam ini tuh harus dilihat dulu waktu mungkin waktu ngomongnya itu apakah lagi santai atau emang lagi putok pikiran itu biasanya juga mempengaruhi kayak gitu. Semoga dimudahkan dilancarkan juga dalam komunikasinya dengan suami ya Bu Lina. Ya Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya gitu. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang insya Allah bertanya gitu dan semoga jawaban yang diberikan cukup memuaskan. Semoga juga para ibu-ibu di sini yang sudah bergabung mendapatkan manfaat juga ya dari materi yang sudah didengarkan dan juga bisa menambah pemahamannya ya gitu loh bagaimana caranya kita bisa untuk tetap waras lah ya gitu loh agar tetap bisa sehat walafiat baik fisik maupun secara mentalnya dalam menghadapi uh, rumah tangga gitu karena rumah tangga ini sifatnya kan dinamis ya gitu loh beda orang beda cara treatmentnya kayak gitu jadi semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan juga dalam rumah tangganya masing-masing baik tadi total berarti ada 4 penanya ya gitu jadi untuk peserta yang aktif bertanya insya Allah akan mendapatkan merchandise dari Aman Palestina jadi mungkin bisa chat uh, operator ya gitu loh. Bisa chat operator atau mungkin bisa chat saya untuk kami mintakan alamat ya untuk bisa nanti kami kirimkan merchandise ke alamat masing-masing ibu atau kakak gitu. Baik, mungkin di penghujung ini sebelum kita tutup mungkin akan ada doa penutup yang akan dibacakan oleh dari staf Aman Palestina ya gitu. Silakan untuk Kang Abil. Sudah ada Kang Abil? Insya Allah ada. Iya, silakan Kang Abil bisa dibacakan doa penutupnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, mari kita tutup ya kajian atau sharing session pada hari ini. Hanya kita bacakan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min du'a illa yusma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumi fatawaffana ghairu mahtur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Terima kasih untuk Kang Abil dalam pembacaan doa penutupnya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada informasi ini ya. Jadi untuk link recording pada Kafalatok pada pagi hari ini, insya Allah nanti akan dikirimkan oleh panitia ya. Jadi mungkin tadi teman-teman ya, rekan-rekan atau Bapak Ibu mungkin baru joinnya di tengah-tengah atau mungkin tadi ada trouble ya dari koneksi atau apa gitu, nanti insya Allah akan di-share link recordingnya ya. Jadi nanti mungkin bisa didengarkan lagi untuk materi-materinya, jadi sambil berjalan ya untuk pembelajarannya. Baik, mungkin sebelum kita tutup minta tolong bisa on cam ya untuk kita screenshot untuk dokumentasi. Oke, sudah semua. Ya, mungkin bisa minta tolong dokumentasinya oleh operator.